Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhadi Baresita, NIM 4119216, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ilmu hadis dalam Metodologi Studi Islam sesuai dengan RPS pada materi ke-11. Referensi yang saya pakai kali ini adalah buku Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis karangan Profesor Dr. Tungku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Hadis menurut bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama, jadid atau lawan kodim yang artinya yang baru. Dan yang kedua, qorib yang artinya yang dekat. Dan yang ketiga, khobar, warta atau berita. Atau dalam pengertian lain, sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Sebagian ulama seperti At-Tibi berpendapat, hadis itu meliputi sabda Nabi, meliputi perkataan, perbuatan, dan takrir sahabat, termasuk pula perkataan, perbuatan, dan takrir para tabi'in. Menurut Azam Hasyari, karena dalam periwayatan hadis banyak disebutkan hadasani ana nabiyya qala, dia menceritakan kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Menurut Al-Kirmani, dinamakan hadis karena dilihat kepada sifat kebaruannya dan karena kedudukannya dihadapkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu qadim, azali, sedangkan hadis itu baru. Model-model penelitian dalam hadis atau dalam ulumul hadis. Yang pertama, model Haji Muhammad Quraish Shihab. Penelitian yang dilakukan Quraish Shihab terdapat hadis menunjukkan jumlahnya tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan penelitian terhadap Al-Quran. Dalam bukunya berjudul Membumikan Al-Quran, Quraish Shihab hanya meneliti dari 2 sisi keberadaan hadis, yaitu mengenai hubungan hadis dan Al-Quran, serta fungsi dan posisi sunnah dalam tafsir. Yang kedua, model Mustafa Al-Sibai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Al-Sibai antara lain mengenai sejarah proses terjadi dan tersebarnya hadis dari Rasulullah sampai terjadinya upaya pemalsuan hadis dan usaha para ulama untuk membendungnya dengan melakukan pencatatan su'anah. Selanjutnya, ia juga menyampaikan hasil penelitiannya mengenai pandangan kaum Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, dan Mutakalimin. Yang ketiga, model Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali yang menyajikan hasil penelitiannya tentang hadis dalam bukunya berjudul Al-Sunnah Al-Fiqh wa Ahlal Hadis adalah seorang ulama jebolan Universitas Al-Azhar Mesir yang disegani di dunia Islam, khususnya Timur Tengah, dan salah satu seorang penulis Arab yang sangat produktif. Yang keempat, model Zain al-Din Abdul Ar-Rahim bin Al-Husain Al-Iraqi. Zain al-Din Abdul Ar-Rahim bin Al-Husain Al-Iraqi yang hidup tahun 752 sampai 806 tergolong ulama generasi pertama yang banyak melakukan penelitian hadis. Mengingat sebelum zaman Al-Iraqi belum ada hasil penelitian hadis, maka nampak ia berusaha membangun ilmu hadis dengan menggunakan bahan-bahan hadis Nabi serta berbagai pendapat para ulama yang dijumpai dalam kitab tersebut. Dengan demikian, penelitiannya bersifat penelitian awal, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menentukan bahan-bahan untuk digunakan suatu ilmu. Saya cukupkan pembahasan materi tentang ilmu hadis dalam metodologi studi Islam. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, maka mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.